Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Baiklah pemirsa, semoga Anda juga sehat dan juga saya ingatkan kembali kepada Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita adalah terkait adab bertakziah. Nah ini Kiai, sebetulnya bagaimana adab bertakziah? Karena belakangan ini kita sering melihat kalau bertakziah itu kadang-kadang diselingi dengan obrolan, kemudian canda gurau dan bahkan banyak yang mengatakan takziah ini adalah momentum untuk reunian katanya. Nah itu bagaimana sebetulnya adabnya Kiai? Jadi kalau secara bahasa, kata-kata takziah dalam bahasa Arab itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah as-sobru, kesabaran. Yang kedua at-tasobbur. Tasobbur itu bukan sabar, menyabarkan. Jadi orang bilang kan sabar itu ada batasnya. Enggak lah. Sebetulnya ketika batasan kesabaran itu mau habis, itu agama menyuruh ayo sabar lagi, ayo sabar lagi. Nah takziah itu identik dengan itu. Yang pertama ketika mendengar kematian, kita diminta oleh Allah untuk sabar kan. Nah sabar itu pertamanya. Tapi yang kedua mungkin membutuhkan usaha untuk menyabarkan diri. Kadang kan sabar ya, nanti dibisikin lagi, kenapa ya yang meninggal kok ini, kenapa bukan yang itu. Kita sabarin, loh enggak lah, enggak begitu cara kita memandang Allah. Nah itu sebetulnya inti dari takziah. Makanya kata ulama, ketika kita bertakziah, itu kita diminta untuk memahami, untuk menghadirkan dan mengekspresikan apa yang terkandung dalam takziah itu sendiri. Makanya dulu di orang Arab itu, kalau saya lihat di negara-negara Arab, itu ketika bertakziah, ya, dan di Indonesia juga banyak sekali orang-orang alim dan berilmu selalu mengatakan ahsanallahu azaakum. Semoga Allah akan memperindah azaakum, kesabaranmu dalam menghadapi ujian ini. Bahasanya itu indah banget. Kalau kita takziah itu kita diminta untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua yang kita miliki bahkan diri kita sendiri itu milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Hari ini si A sudah kembali, kemarin si B, mungkin besok si C, atau jangan-jangan justru kita sendiri. Nah ketika kita bertakziah mengucapkan hal ini, tentu itu akan membangkitkan kan kesadaran bahwa wa anna ila rabbikal muntaha. Sejauh kamu melangkah, kamu akan bermuara bertemu dengan Allah. Ada kata-kata lagi dalam takziah itu yang diajarkan oleh ulama itu, lillahi ma'a'ta. Allah itu terserah mau ngasih siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi ingat, walillahi ma'akhadha. Allah juga bisa ngambil kapan saja. Nah, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu itu biajalin musamma, ada waktu yang dia akan menuju kepada akhirnya. Nah, yang seperti ini itu kan memberikan gambaran Mbak Eva ya, bahwa ketika takziah itu kita diminta untuk mengingat Allah. Maka menjadi tidak etis, keluar dari kepantasan. Kalau di tengah-tengah kita bertakziah, kemudian kita tertawa, kita menjadi lupa dengan kematian, membicarakan hal-hal yang bersifat hawa nafsu misalnya, itu keluar dari pakem takziah itu sendiri. Oke. Baiklah Kiai, ini kita selanjutnya menyambung tadi Kiai katakan bahwa takziah itu adalah waktu untuk mengingat Allah. Salah satunya caranya adalah berzikir begitu ya Kiai ya. Nah sekarang kita bahas soal berzikir.
berzikir, Kiai. Sebetulnya kapan waktu berzikir yang paling baik? Nah, kemudian bacaan zikir itu kan banyak sekali, Banyak Kiai ya, sekali, dan iya. tentunya baik-baik dan Iya, bagus-bagus semua. iya. Tapi sebetulnya adakah kemudian bacaan zikir yang paling baik dan diucapkan di waktu yang paling baik sebetulnya, Kiai? Yang pertama kaitan dengan zikir. Itu sebetulnya nggak ada batasan waktunya. Karena satu-satunya ibadah yang Allah pesan agar banyak-banyak itu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kamu, kata Allah, orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, oleh karena itu, ini pemirsa, mungkin kita menemukan tuh, ada kadang-kadang kita bertemu dengan kiai, dengan guru, kata kiai, nak, kamu baca sholawat ya, angkanya beda-beda. Ada yang 7 kali, ada teman saya itu dapat 400 kali lebih. Kemudian orang mengatakan, ini bid'ah, nggak ada itu angka-angka, itu salah. Karena agama ini bilang mutlak, banyak. Nah, guru itu kan punya kebijakan. Kayak saya kan, saya paham lah anak saya nomor 1 kayak apa, nomor 2 kayak apa. Ketika yang nomor 1 itu belajarnya rajin, misalnya dia punya banyak kegiatan positif. Dia nanya sama saya zikirnya berapa kali ya? Biar sudahlah 11 kali cukup nak. Karena dia selain berzikir kepada Allah, dia belajar. Belajar itu kan bagian dari zikir dan mensyukuri nikmat Allah. Oh iya, dia kemudian melakukan kegiatan yang positif. Punya aktivitas sosial misalnya, itu kan bagian dari zikir juga. Sementara anaknya saya yang 1 ini misalnya suka main game. Ini kalau dibiarin, pasti lari kepada main game. Dia datang sama saya. Abi, saya zikirnya berapa? Kamu nak zikirnya 1000 kali. Nah, mungkin anak saya bilang, nggak adil nih, kakak cuman segitu. Iya, karena buat saya, kamu punya waktu yang kosong lebih panjang daripada kakakmu. Gunakan itu untuk memenuhi kriteria zikran katsira. Karena sejatinya dalam hidup ini, kita diminta untuk selalu mengingat Allah kan. Kita hari ini musim kemarau. Ketika kita ngelihat panas dan kita ingat hujan, itu bagian dari zikrun loh. Baik ya Allah, betapa lemahnya saya manusia. Sekedar ingin gerimis saja, kita nunggunya sampai 15 hari loh. Baru hari ini kita turun gerimis misalnya. Maka saat itu kita juga zikir kepada Allah. Ketika kita misalnya alhamdulillah hari ini makan, yang dimakan ada, masih mau makan lagi. Itu bagian dari zikir. Jadi zikir itu sebetulnya diminta dilakukan oleh Allah sebanyak-banyaknya, kapanpun, dimanapun, dan kunci kebahagiaan manusia, itu yang selalu zikir kepada Allah. Bayangin tuh, kalau selalu zikir kepada Allah nggak ada korupsi. Mau korupsi nggak ingat Allah kan? Iya kan? Mau selingkuh ingat Allah kan? Mau ingat Allah. Tapi begitu dia lepas dari kata-kata zikrun, mengingat Allah, maka boleh jadi lepas kontrolnya sebagai manusia yang seharusnya selalu taat kepada aturan Tuhannya. Oke, tapi apakah kemudian ada waktu-waktu tertentu mungkin Kiai yang memang lebih mulia begitu ya Kiai dalam... Jadi kalau melihat waktu-waktu tertentu itu harus dibangun dari pemahaman bahwa ini adalah kasih sayangnya Allah. Allah tuh punya hamba ya yang sesoleh misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sesoleh misalnya Imam Hasan Al Basri, yang bisa zikir dengan baik dimanapun dan kapanpun. Tapi Allah tahu juga punya makhluk namanya Muhammad Faiz. Kalau zikir itu ngitung-ngitung. Kalau zikir itu kadang-kadang kata orang Betawi itu angot-angotan, kumat-kumatan. Maka Allah bijaksana tuh. Kata Allah, Faiz, kamu saya tahulah model kayak kamu tuh. Nggak bisa zikir banyak-banyak. Tapi ingat loh, ada waktu yang istimewa. 1/3 malam. Kamu zikir semalaman nggak mungkin casing kayak Muhammad Faiz itu bohong kalau zikir dari maghrib sampai subuh, tapi minimal 1/3 malam lah kata Allah. Faiz, saya nggak percaya kalau kamu dari Allahu Akbar sampai salam ingat sama Allah terus, enggak lah. Ya istri saya goreng ikan ya ingat saya ini gurame apa ikan apa pasti ingat kan. Maka kata Allah, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Kalaupun kamu tidak bisa maksimal dalam sholatmu, minimal waktu sujud, minimal mingguan itu hari Jumat. Hari Jumat pun tidak bisa 24 jam, minimal Jumat sore. Kan begitu. Nanti kamu tidak bisa berdoa sepanjang sholatmu, minimal sebelum kamu salam. Itu kan ada hadis-hadis kayak begitu. Nah, ada juga tempat.
Oke lah, kita di Indonesia ada tempat yang baik namanya masjid misalnya. Oh, di Masjidil Haram ada Ka'bah, di Masjid Madinah ada Raudhah, ada Masjid Aqsa misalnya. Ada tempat-tempat yang Allah berikan keberkahan. Maka di sana itu bukan berarti zikirnya sebatas itu, tapi itu bagian dari rahmat Allah. Nah, ketika kita ada kematian, itu juga bagian dari kasih sayang Allah loh, untuk kita kembali kepada Allah. Ketika kita sholat meresapi bacaan Al-Quran, Maliki Yaumiddin, oh iya ya, saya baru ingat ada hari namanya Yaumuddin. Saya ingatnya Senin aja sama Selasa gitu. Ada hari kiamat, zikir dia kepada Allah. Nah, itu adalah ibadah yang tidak dibatasi bilangannya, yang tidak dibatasi waktunya, yang tidak dibatasi tempatnya. Kalau kemudian para pengikut tasawuf misalnya, tarekat, membuat aturan tertentu dalam zikir, itu bukan ngarang-ngarang, tapi itu bagian dari tarbiyah. Tidak berbeda jauh kalau saya bikin sekolahan. Jam pertama matematika, jam kedua bahasa Indonesia, nanti ada pelajaran agama. Itu saya atur orang, saya bilang, kamu nanti kalau pagi hari zikirnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim misalnya. Nanti kalau siang kamu zikirnya sholawat ya, sholawat ini, sholawat itu. Itu hanya metode. Dalam ilmu tasawuf itu namanya tarbiyah, untuk mendidik orang memiliki riyadhah, gerakan khusus yang menunjukkan penghambaan dia zikir kepada Allah. Baiklah Kiai, baiklah. Tapi yang jelas banyak-banyaklah selagi kita punya waktu untuk teruslah berzikir kita kepada berzikir Allah. begitu ya Kiai ya. Baik, kita akan break dulu Kiai, kita Ya, akan silakan. lanjutkan saat lagi pada segmen selanjutnya. Kita akan membahas ini pertanyaan terkait sholat sunnah kalau kemudian lagi, biasanya laki-laki nih ya, ada yang sholat sunnah, kemudian nanti tiba-tiba ada yang datang, terus mengajak sholat berjamaah. Nah itu bagaimana nih aturannya? Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.